Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta anggota balik yang saya hormati, baik secara fisik maupun virtual, Bapak Wamen dan Sekjen Kementerian Kesehatan, seterusnya dari BPKBN, BPJS Kesehatan, DJSN. Baik, kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Wamen, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan. Perlu Pak Wamen mungkin filosofi kita bahwa mungkin tidak harus kita memperbanyak, harus memang memperbanyak fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun dokter. Tapi ada hal yang mendasar mungkin, bagaimana edukasi kita kepada masyarakat sehingga mencegah itu lebih baik pada mengobati gitu. Ya kan gitu ya. Artinya apa? Kalau kita berlomba-lomba membangun rumah sakit, hospital, berarti ini penyakit kan mengejar kita. Kan seperti itu. Jadi semakin banyak kunjungan orang ke rumah sakit, baik itu derajat kesehatan masyarakat semakin rendah. Padahal yang kita harapkan, kunjungan orang ke rumah sakit itu semakin ke depan semakin menurun. Artinya derajat kesehatan masyarakat semakin baik. Nah, kami ada salah satu puskesmas waktu kami tugas dulu Pak Bupati, bangga dia kunjungan masyarakat itu ke puskesmas itu dalam rangka pengobatan. Jadi semakin banyak orang berobat ke rumah sakit itu berarti dia semakin bangga pelayanannya. Padahal justru itu bukan seperti itu yang kita harapkan. Semakin banyak, semakin sedikit orang kunjungan ke puskesmas itu berarti derajat kesehatan masyarakat meningkat kan gitu Pak. Logikanya seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu karena puskesmas ini adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, mungkin di sini perlu masukan standarisasi puskesmas itu secara nasional. Ya kan, standarnya. Terutama standar SDM-nya seperti apa. Standar peralatan seperti apa. Karena ada Pak, puskesmas itu sampai hari ini pengadaan tahun 80 masih dipakai gitu loh. Nah, ini kan sangat sekali. Jadi mungkin ini standarisasi dari SDM-nya, dari peralatannya, dan termasuk juga obat-obatan dan termasuk juga penyakit, Pak. Mungkin perlu ini. Sehingga orang tidak perlu batuk sedikit aja ke rumah sakit utama atau media gitu kan, karena tidak percaya dengan puskesmas. Mungkin ini perlu juga dibuat standarisasinya. Di puskesmas itu penyakit-penyakit apa yang harus ditanganinya dengan SDM yang ada, sehingga masyarakat pelayanannya yang tidak harus ke rumah sakit kabupaten lagi, tapi sudah ada rujukannya ke puskesmas. Saya kira puskesmas ini yang perlu kita perluas gitu SDM-nya dan jumlah penyakitnya, sehingga kita harapkan nanti rumah sakit yang baik media pun utama itu hanya yang bisa tidak ditangani oleh di puskesmas itu. Benar saya situ. Karena kenapa begitu? Karena penyakit jantung seperti stroke ini kan yang terbesar, Pak. Nah, mungkin ini yang dikelola oleh kabupaten atau provinsi bahkan di pusat gitu. Ini saran kami sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kita yang butuh itu betul-betul ada kesetaraan dan kemerataan di sana gitu itu. Itu yang pertama. Jadi ditambahkan mungkin di puskesmas ada edukasi, Pak. Jadi puskesmas itu bukan hanya sebagai tempat orang berobat, tapi merupakan suatu tempat mendapatkan informasi-informasi tentang kesehatan gitu sebanyak-banyaknya, sehingga dengan informasi kesehatan itu masyarakat kita dapat melakukan pencegahan. Itu mungkin di sana banyak. Kemudian terkait dengan dokter praktek susah praktek. Mungkin di sini juga kan ini kan putra-putra terbaik kita yang sekolah ke luar negeri sudah berprestasi, mereka ingin mengabdi kepada negaranya kembali. Nah, ini berdasarkan pertemuan kami kemarin itu seolah-olah mereka itu sulit kembali ke kita ini. Kenapa? Dengan tidak standarnya pengaturan tentang mereka praktek itu. Jadi mereka kembali ke Indonesia, sampai 6 bulan mereka nganggur,
dan tidak ada standarnya, baik standar apa yang harus mereka penuhi, baik standar lamanya mereka menunggu, dan standar pembiayaan pengurusan itu gitu. Jadi mungkin hal ini mungkin bisa disederhanakan, Mas, karena mereka banding-bandingkan dengan luar negeri. Jadi kalau mereka tamat di suatu perguruan tinggi di luar negeri itu, untuk misalnya ke Singapura, ke Malaysia, mereka tidak banyak apanya, tesnya tidak banyak, pokoknya terima gitu. Kami warga negara Indonesia, Pak, di luar negeri kami bisa terima dengan bebas, tapi di negara kami sendiri kami kok sulit gitu. Jadi ini mungkin juga perlu pengaturan, pencerahan terhadap aturan-aturan itu, sehingga tidak menimbulkan image bahwa wah kalau kita sekolah ke luar negeri nanti agak sulit kembali ke Indonesia gitu. Terbahaya mereka itu, makanya buat mereka forum dokter sulit praktek gitu. Nah, ini mungkin yang sebagai apa tambahan. Kemudian BKKBN, Mbak, kami kira sini Bapak baru menyinggung posyandu, Pak. Karena posyandu BKKBN itu sangat penting, Pak. Karena di situ kan, jadi gimana ini dalam kehidupannya, gimana? Karena posyandu itu sendiri ada garda terdepan di dalam masalah ibu dan anak ini. Nah, ini. Kemudian kami kira kalau BKKBN menyatakan Pak Ketua tadi keberatan lah dimasukkan ke dalam Omnibus Law ini, mungkin ada bukan BKKBN, Pak, ya. Tadi BPJS Kesehatan. Ya. Yang mana? Sorry Pak. Ya. Sorry Pak. BKKBN posyandu, Pak, ya. Jadi kami kira perlu juga mungkin, karena itu selama ini baik itu, Pak. Jadi memang mereka menjaga kesehatan ibu dan anak itu, tingkat keadaan kematian itu mereka catat per bulan gitu, Pak. Berapa kematian, dari situ data-data kita ambil. Mungkin perlu juga besok mungkin dimasukkan dalam ini single komprehensif dari BKKBN. Yang kemudian BPJS, ya, sorry Pak. BPJS sama, Pak. Ini tahun 2014 itu 9,3 juta pengunjung, Pak, ya. Kemudian meningkat 398 juta, 425%. Maunya kita kan, Pak, modal yang terkumpul terbesar, tapi kunjungannya sedikit. Kan seperti itu, Pak. Harusnya kalau logika seperti itu. Ini nampaknya berpacu antara biaya dengan orang kunjungannya. Nah, sama dengan rumah sakit itu. Semakin kecil kunjungannya, berarti derajat kesehatan semakin bagus. Orang menyetor semakin besar. Sehingga di BPJS bisa memanfaatkan uang ini, gitu, nilai manfaatnya. Nah, ini sebab tadi BPJS bangga dia kunjungan ini naik 425% gitu, Pak. Berarti kan semakin banyak orang sakitnya. Padahal tadi masuk jaminan sosial itu kan kalau sakit, bukan minta sakit gitu, Pak, ya. Tapi nyatanya kunjungannya meningkat sampai 420% ini gimana ceritanya? Sehingga kita harapkan nanti dengan BPJS ini justru masyarakat kami. Kemudian yang tak kalah pentingnya, Pak, ini perlu Pak mengatur. Ini banyak praktek, Pak, karena saya daerah mantan bupati, Pak. Mungkin perlu pengaturan itu, Pak, pengaturan masalah waktu. Masalah waktu, Pak. Ini contoh, Pak. Saya misalnya berobat ke rumah sakit. Sakit saya sudah 3 hari, tapi jaminan berobat saya itu sudah habis. Nah, saya harus keluar, Pak. Padahal mungkin seminggu lagi. Nanti jadi problem, Pak. Artinya jamin kesehatan itu hanya jamin sampai batas keuangannya, tidak jamin sebagai sehat. Maunya kita kan jamin sampai sehat orang itu berobat gitu. Ini problem. Jadi mungkin perlu pengaturan, bagaimanapun parahnya sakit orang itu, tetap dia baru keluar dari rumah sakit itu setelah dia sehat. Jangan berpedoman kepada anggaran, Pak. Nah, ini problem sekarang itu. Jadi kalau anggaran nanti setengah sakit secara keluar, tambah lagi penyakitnya keluar gitu. Jadi ada jaminan seperti itu. Jadi ini kami kira ini hal yang sangat penting. Nah, karena ini berhubungan dengan kesehatan, rumah sakit berhubungan kesehatan, Bapak Marku Kesehatan, kami kira mungkin perlu juga dimasukkan BPJS ini ke dalam undang-undang kesehatan. Karena kerja Bapak itu tidak terlepas dari kesehatan, kan. Orang pensiun karena dia sehat, Pak. Kalau enggak, ada sampai pensiun, ya kan gitu. Nah, jadi ini catatan untuk
Kami kira untuk BPJS, kami kira demikian. Kemudian mungkin Pak Ketua, antara BPJS ini kita bingung juga kita dengan apa ini, dengan DJSN ini, karena dana sama-sama dari masyarakat kan, diambil dari publik ini, gimana ini? Ini mungkin perlu penjelasan. Sementara kami kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perlu